tidak tidak sederhana sekali, Pak ya. Tidak, Pak. Ini harus dicermati betul oleh para pengambil Ini bukan kebijakan. persoalan harus pakai masker gitu. Iya, ini bukan persoalan harus jaga jarak, tetapi persoalan bagaimana jaga jarak, pakai masker, stay at home, work from home, tetapi yang bisa hidup itu kan. Berarti kalau misalnya katakanlah terkait dengan modal keuangan, Pak ya. Dalam situasi seperti ini kan pemerintah kabupaten kan jelas lah di tahun ini kan belum ada alokasi anggaran untuk itu karena ini darurat, Pak. Nah, apakah dalam situasi darurat semacam ini pemerintah daerah itu bisa mengalokasikan anggaran dari yang sudah ada di DIPA itu dirubah, dialihkan untuk membantu masyarakat misalnya. Artinya ada terjadi perubahan anggaran ini secara hukum gimana, Pak Dokter? Sepanjang ada payung hukumnya satu ya, dan payung hukum itu bisa dibuat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu payung hukum yang dibuat dalam rangka menghadapi COVID-19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini merupakan tadinya Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Itu juga menyangkut keuangan. Bahkan di pasal 27 pejabat yang menggunakan keuangan dengan itikat baik itu dalam rangka COVID-19 ini tidak bisa dituntut secara perdata, pidana maupun tun itu. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Saya kira bisa saja dialihkan, tentu harus dipayungi dengan dengan payung hukum. Misalnya perda, Pak, misalnya. Ya, perda sepanjang tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya tidak apa-apa. Kalau di tingkat Perbup misalnya bisa nggak itu, Pak? Bisa hukum saja sampai Perbu, perda gitu. Yang penting jangan sampai membuat payung hukum itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Karena asas hukumnya itu dilarang. Lex superiori derogat legi inferiori. Jadi undang-undang yang di atasnya itu mengesampingkan atau menghapuskan undang-undang yang di bawahnya. Jadi percuma itu. Yang penting memang harus hati-hati karena kita negara hukum, kita mesti hati-hati. Tapi dalam situasi kayak gini saya kira ini bisa juga mungkin dianggap force majeure. Terus lagi, Pak, saya ingin sampaikan juga. Saya lawyer, saya advokat ya. Banyak sekali keluhan-keluhan dari klien yang itu dia punya angsuran misalnya. Ini nyatanya tidak ada kebijakan juga, mungkin penangguhan dan sebagainya. Tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak ada kelonggaran juga dari kreditur, itu bank misalnya ya. Jadi sering orang salah memahami istilah ya. Kreditur itu orang yang memberi hutang, debitur orang yang berhutang, seringkali kebalik-balik. Jadi dari kreditur banyak juga yang tidak memberikan kelonggaran, tetap juga. Hanya memang saya mendengar itu debt collector sekarang sepi karena mungkin physical distancing itu mungkin. Ya mau dekat-dekat malah takut takut, iya. Artinya kan ya baik, sebelum ke Pak Doni ada SMS lagi yang masuk. Saya akan bacakan SMS dari pemirsa. Selamat malam, maaf melenceng dari tema. Dalam rangka pencegahan COVID di tingkat desa, pemerintah mengizinkan alokasi dana desa. Namun hal ini sangat berpotensi menimbulkan penyimpangan. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggulanginya? Jika terindikasi, kemana dan bagaimana kita harus melapor? Terima kasih. Dari pengirimnya, nomor sekian-sekian, tidak menyebut identitas. Terima kasih atas kiriman SMS-nya. Saya kira topik SMS-nya tidak menyimpang, memang kita lagi bicara masalah di seputar COVID-19. Nggak apa-apa. Ini pertanyaannya bagus, Pak. Karena kedaruratan ini, Pak, kedaruratan COVID-19 ini kan kemudian memungkinkan desa itu mengalokasikan anggaran yang untuk keperluan dalam rangka COVID-19, Pak ya. Nah, itu disinyalir berpotensi menimbulkan penyimpangan. Nah, misalnya terjadi penyimpangan, nah itu bagaimana cara menanggulanginya? Jika terindikasi, kemana dan bagaimana harus melapor? Silakan singkat saja, Pak Dokter ini. Dari belakang dulu ya. Dari belakang apa depan ya? Depan. Dari yang terakhir ya. Terakhir boleh. Dari yang terakhir dulu. Jadi caranya melapor ya ke penegak hukum, Pak. Ada polisi, ada kejaksaan. Karena itu kalau yang semacam itu termasuk tindak pidana korupsi kan. Kemudian ke belakang lagi, bagaimana cara menanggulanginya? Itu harus transparan. Harus transparan. Jadi berapa, untuk siapa, oleh siapa itu, asal transparan saya kira bisa dipahami. Mungkin bisa juga itu dihitung sebagai berhutang ya, bukan. Tetapi kalau transparan berhutang kan tidak masalah, nanti akan dikembalikan. Jadi ligar-ligar katalah begitu yang hanya harus hati-hati.
jangan sampai, yang penting ya bukan, jangan sampai kesempatan ini digunakan oleh aparat itu, oleh aparat desa. Jadi karena ada kesempatan semacam ini kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ini yang tidak boleh ya. Merepotkan, tidak boleh. Jadi jangan sampai lah kita makan daging orang kan. Dan itu kejahatan luar biasa Pak. Ya, saya kira sekarang alokasi dana desa untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat. Itu kepentingannya semacam apa? Itu juga harus hati-hati. Tadi yang kita bicarakan tadi Pak, kita diskusikan apakah untuk memberikan modal atau untuk memberikan pelatihan. Jangan sampai alokasi dana desa itu dipergunakan untuk pura-pura gitu loh, pura-pura skill, melatih keterampilan, tapi pelatihannya ya cuma yang kita lihat kemarin-kemarin itu, yang penting kan ada daftar hadir, bukan bagaimana output daripada pelatihan itu, gitu. Itu jangan sampai pura-pura. Kemudian yang kedua memberikan modal. Memberikan modal ini juga harus hati-hati. Saya beri modal 1 juta untuk saya 100 bagaimana? Itu pelanggaran, termasuk tindak pidana korupsi. Termasuk juga dalam rangka memfasilitasi masyarakat untuk produktif, dana desa pun bisa dimanfaatkan untuk itu Pak ya? Sejauh pendengaran saya boleh, tetapi saya tidak tahu regulasinya ya. Dan menurut saya itu tidak bijak juga, karena kan bisa juga dengan anggaran perubahan misalnya satu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme pengawasan, terhadap penggunaan alokasi. Baik, satu lagi Pak, terakhir ini sudah hampir habis waktunya. Tadi kalau pemerintah lah mengalokasikan anggaran untuk membantu modal. Dalam rangka pendampingan mungkin pemerintah kabupaten juga perlu membentuk tim Pak ya. Tim untuk melakukan pendampingan ke masyarakat supaya mereka itu bisa terfasilitasi untuk melakukan upaya-upaya usaha-usaha produktif Pak. Lagi-lagi tim itu perlu memang ya, secara konseptual perlu, tapi aktualisasinya juga harus hati-hati. Jangan sampai tim itu jeruk makan jeruk. Gitu. Artinya tim yang dibentuk itu justru misalnya ya, dia penegak hukum menjadi tim, dia bisa main mata. Kalau kamu ingin aman ya begini gitu ya. Ini juga tidak bagus. Harusnya independen. Jadi independen, profesional, punya integritas. Itu lagi-lagi tim itu harus seleksi dengan baik. Saya kira perlu namanya pengawas itu di mana-mana perlu. Dan dalam konsep diskusi bukan konsep ketauhidan ya. Allah pun juga menurunkan pengawas kan, malaikat-malaikat kan itu kan. Bukan berarti Allah tidak bisa mengawasi, tetapi agar manusia itu memahami bahwa kamu itu diawasi. Nah, di tingkat level organisasi manapun juga ada pengawas. Saya kira kalau itu mau dilaksanakan, ya tetap harus ada tim pengawas. Lagi-lagi tim pengawas itu harus diseleksi independen, jangan sampai ada keterlibatan kan. Kemudian punya integritas itu, jangan sampai jeruk makan jeruk. Baik Pak Dokter, waktu kita sudah habis Pak Dokter. Ya, silakan closing Pak, singkat kepada masyarakat. Ya saya kira saya tidak perlu dan tidak bisa berpesan Pak, karena saya juga mengalami hal yang sama. Bukan hal yang mudah mengalami hal yang semacam ini, karena ini tidak dirancang, kita tidak mempersiapkan untuk mengalami yang semacam ini. Dan satu hal kelemahan kita, paling tidak kelemahan saya adalah kebiasaan untuk bagaimana kita ingin hidup dalam zona nyaman itu. Nah, zona nyaman itu yang membuat kita ketika menghadapi satu kedaruratan itu menjadi satu kesulitan yang luar biasa. Saya kira apapun, walaupun mungkin itu belum menghasilkan atau mungkin belum mendatangkan financial, tetap dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini kita tetap produktif. Apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang kita bisa. Yang penting jangan lupa jaga kesehatan ya. Kemudian makan teratur, istirahat teratur. Jadi gerak badan ya, tidak harus olahraga keras, gerak badan yang dilakukan secara terukur dan teratur. Karena kalau tidak terukur itu seakan-akan kita menjadi sehat justru bisa menjadi sakit. Dan terukur dan teratur itu kata kuncinya. Kita lakukan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Demikian pemirsa perbincangan kita tentang tema malam ini. Yang pasti saya juga ikut mengajak ya. Saya tidak menganjurkan, dalam kapasitas saya tidak bisa berbuat baik kecuali mengajak. Mari kita bersama-sama memasuki era new normal ini dengan membiasakan berperilaku sehat, cuci tangan, untuk sementara masih menjaga social distancing, menjaga physical distancing,
Dan bersama dengan itu, mari kita bersama-sama untuk memulai merintis usaha yang produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga sehingga stabilitas ekonomi keluarga bisa tetap terjamin karena kita semuanya tahu bahwa COVID-19 pastikan kapan akan berakhir. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.